Menurut Prof, bagaimana sih apa faktor yang menyebabkan utama tingginya harga pakan sehingga khususnya nih SBM ini saat ini, Prof? Ya, jadi SBM ini kan barang impor dan kita import 100%. Ya, sehingga mau tidak mau kita itu sangat tergantung dari politik ya, geopolitik dunia. Nah, saat ini kalau kita lihat itu kan terjadi ada perang gitu ya, dan itu juga sangat mengganggu terutama hal-hal yang terkait dengan logistik transportasi ya, dan itu kan butuh bahan bakar dan seterusnya, sehingga untuk memproduksi soybean itu butuh bahan bakar, untuk logistik butuh bahan bakar. Nah, kemudian juga ada nilai dolar yang maksud saya nilai rupiah yang agak sedikit melemah saat ini, dan juga itu juga kan mendongkrakkan barang impor kan ya. Jadi memang banyak hal yang mempengaruhi butir kedelai ini sehingga harganya meningkat drastis gitu ya. Saya itu. Kemudian saran Prof kepada peternak atau pelaku usaha terkait kenaikan harga pakan dan SBM itu? Ya, saran saya memang kalau sebagai nutrisionis mencari alternatif itu tidak mudah. Alternatif apalagi yang kita mau gantikan adalah soybean meal. Tapi tentunya para nutrisionis di industri pakan dan juga di self mixing ya, saya pikir itu dia bisalah memformulasikan dengan tidak menggantikan seluruhnya, tapi sedikit ya, misalkan 10% saya pikir masih bisa dari pemakaian soybean meal untuk diturunkan ya. Kalau buat industri besar ya memang masih ada pilihan ya dengan mengimpor bahan sumber protein, meskipun itu tidak apple to apple gitu ya, karena memang menurut kacamata saya ini kualitas dari bungkil kedelai ini memang sulit digantikan ya dalam konteks apple to apple ya. Saya itu. Kemudian Prof, langkah-langkah yang harus dilakukan bersama pemerintah, pelaku usaha dan peternak dan stakeholder lainnya menanggapi kenaikan harga pakan, Prof. Ya, saya pikir semua dari stakeholder di industri peternakan ya harusnya mereka paham apa yang sedang terjadi begitu ya, dan apa yang harus dia lakukan ya. Jangan saya pikir kontraproduktif gitu ya, sehingga menjadi suasana menjadi tidak kondusif lagi ya. Kalau memang itu sudah ada kenaikan karena tadi saya katakan geopolitik ya, kita nggak bisa apa-apa memang ya. Yang kita ini kan adalah kita mendengar apa yang pemerintah akan lakukan, dan juga para industri pakan tentunya juga dia punya strategi tersendiri untuk mencari formulasi yang paling efisien, dan juga tentunya kan pakan ini kan akan dipakai juga oleh para peternak ya. Para peternak juga saya pikir juga harus paham. Yang saya sangat khawatirkan adalah di outputnya ya, di hilirnya, yaitu harga produk yang bukan makin meningkat tapi makin menurun. Saya pikir pemerintah juga sedang berusaha agar di hilir ya, ini produk-produk yang dihasilkan oleh para peternak baik itu daging, telur maupun susu, itu juga sedang diupayakan supaya pakan naik ya. Tentunya juga ini agak sedikit naik, tetapi tidak mengganggu para konsumen dari daging, telur dan susu tersebut. Saya rasa begitu ya. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa menjawab semua ya. Oke, terima kasih Prof. Terima kasih.